Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran IPA kita. Baik, hari ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Oke, sebelum kita bahas ke hukum Newton, ada baiknya kita membahas pengertian gaya terlebih dahulu agar nanti ketika kita membahas hukum Newton, kita lebih mudah untuk memahaminya. Kita mulai dari gaya ya. Gaya. Apa itu gaya? Dalam IPA, gaya memiliki pengertian tarikan atau dorongan. Ini pengertian dari gaya. Gaya ini dia bisa mengubah bentuk benda, bisa mengubah arah gerakan benda, arah gerak benda, bisa juga mengubah kecepatan benda. Oke, gaya bisa melakukan 3 hal ini. Sebagai contoh, misalnya gaya dapat mengubah bentuk benda. Ketika kita misalnya bermain tanah liat. Tanah liat itu kan lembab ya, kemudian empuk, bisa ditekan-tekan. Nah, ketika kita menekan, itu ada gaya yang kita berikan kepada tanah liat. Ketika kita menekan tanah liat yang basah, apa yang terjadi pada tanah liat? Tentu saja bentuknya berubah. Nah, ini yang dimaksud dengan gaya dapat mengubah bentuk benda. Selanjutnya, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Sebagai contoh, ketika kita bermain bola, kita mendorong bola ke arah dinding. Apa yang terjadi? Maka bola akan berbalik arah. Yang tadinya menjauhi kita, maka akan mendekati kita. Kenapa bola bisa kembali ke arah kita? Karena ada gaya di sini. Gaya apa? Gaya dorong terhadap tembok, sehingga tembok mengembalikan gayanya terhadap kita. Makanya bolanya balik lagi ke kita. Yang ketiga, gaya dapat merubah kecepatan benda. Nah, ini contohnya misalnya pada gaya gesek ya. Gaya gesek itu ada pada rem kendaraan. Makanya kalau kita mengendarai motor nih, terus kita ngerem, kendaraannya akan melambat. Kenapa? Karena ada gaya di situ. Gaya apa? Gaya gesek pada remnya, pada ban dan remnya, karet remnya. Makanya kecepatan bendanya bisa berubah. Nah, itu contoh-contoh gaya dapat mempengaruhi gerak benda, bentuk benda, dan kecepatan benda. Oke, gaya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak banget anak-anak macam-macamnya. Biar gampang nih, biar gampang kita bagi jadi 2 macam. Ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Apa bedanya? Dari kata-katanya jelas ya, udah jelas. Kalau gaya sentuh berarti gaya yang terjadi karena adanya sentuhan. Kalau gaya tak sentuh berarti gaya yang terjadi tanpa adanya sentuhan. Contohnya apa? Contohnya kalau gaya sentuh berarti disentuh ya. Contohnya yang tadi udah sudah jelaskan, yaitu gaya gesek. Gaya yang terjadi karena ada sentuhan benda dengan benda yang lainnya. Kemudian kalau gaya tak sentuh, contohnya ada gaya magnet. Nah, magnet itu kan tanpa kita sentuhkan dia bisa saling menarik satu sama lain ya. Ada gaya saling tarik menarik yang terjadi antar magnet yang kutubnya berbeda. Nah, ini yang maksudnya gaya tak sentuh. Kemudian contoh lainnya gaya tak sentuh ini adalah gaya gravitasi yang terjadi misalnya ketika orang terjun payung. Nah, jadi ada gaya yang bekerja di situ. Makanya ketika orang terjun payung itu arahnya ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi yang merupakan gaya tak sentuh. Seperti itu. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. Dan jangan lupa isi absenmu di psikologi ya.